Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis studi kasus dengan judul Analisis titik kritis dan risiko tersembunyi dalam penerapan Incoterm FOB 2020 pada ekspor produk kelapa olahan dari PT Royal Coconut. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Dodi Firman Saputra. Saya Setasan. Saya Dodi Irawan. Saya Wesley Afrata Surbakti. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu profil PT Royal Coconut dan komoditas. Studi kasus ini berfokus pada PT Royal Coconut atau PT RC yang berlokasi di Sulawesi Utara dan mengekspor produk olahan kelapa. Komoditas yang diekspor adalah kelapa parut kering dengan HS kode 8 digit, yaitu 0801.21.00. Baik, di sini akan saya jelaskan slide keempat, yaitu alur proses ekspor menurut PT RC. Yang pertama itu barang diproduksi di pabrik. Proses dimulai ketika barang selesai diproduksi, produk sudah memenuhi standar kualitas dan siap untuk dikirim. Pada tahap ini, barang masih berada sepenuhnya dalam tanggung jawab PT RC. Yang kedua selanjutnya yaitu proses stuffing dilakukan di gudang PT RC. Stuffing adalah proses memuat barang ke dalam kontainer. Di PT RC, stuffing dilakukan di fasilitas gudang mereka sendiri, bukan di pelabuhan. Setelah barang dimasukkan, kontainer kemudian disegel dengan serial number untuk memastikan keamanan. Namun, penting dipahami bahwa stuffing bukan titik perpindahan resiko pada FOB. Yang ketiga ada kontainer diangkut menggunakan truk ke Pelabuhan Bitung. Kontainer yang sudah disegel kemudian diangkut menggunakan tracking menuju pelabuhan. Selama perjalanan dari gudang ke pelabuhan, risiko kerusakan, kecelakaan, atau kehilangan masih menjadi tanggung jawab eksportir jika menggunakan FOB. PT RC awalnya mengira bahwa risiko sudah bukan milik mereka pada tahap ini. Dan disinilah letak kesalahpahaman awal muncul. Yang keempat ada kontainer ditempatkan di container yard. CI atau container yard, area penyimpanan kontainer sebelum proses pemuatan. Di tahap ini, operator pelabuhan akan memindahkan kontainer, melakukan pemeriksaan, serta menunggu jadwal keberangkatan kapal. Risiko tetap masih berada pada pihak eksportir dalam konteks FOB. Proses kelima adalah kontainer menunggu jadwal pemuatan ke kapal. Kontainer menunggu sampai kapal siap untuk melakukan loading. Apabila terjadi kerusakan saat kontainer berada di CI, karena misalnya tertabak forklift, jatuh, atau cuaca buruk, eksportir masih berkewajiban menanggung risiko tersebut. Yang keenam, baru kemudian dilakukan kegiatan loading on board, atau ini adalah tahap paling penting dalam Incoterms FOB. Ketika kontainer diangkat menggunakan crane dan diletakkan di atas kapal, disinilah perpindahan risiko yang terjadi. Baik, di slide kelima ada kesalahpahaman PT RC. Menurut hasil penelitian dalam jurnal, kesalahan utama PT RC adalah mereka meyakini bahwa begitu barang sudah dimasukkan ke dalam kontainer sudah disegel, maka risiko langsung berpindah kepada pembeli. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa stuffing atau risk transfer ini menyebabkan implikasi kesalahan. Sebagai berikut, yaitu pertama, PT RC tidak lagi merasa bertanggung jawab atas kerusakan dalam perjalanan ke pelabuhan. Yang kedua, PT RC tidak menyadari bahwa mereka harus menanggung risiko selama barang berada di CI atau container yard atau saat menunggu loading. Yang ketiga, PT RC merasa buyer harus menanggung kehilangan atau kerusakan sebelum kapal berangkat. Selanjutnya itu slide ke-6, aturan FOB tahun 2020. FOB atau Free on Board adalah salah satu Incoterms yang paling banyak digunakan untuk pengiriman via laut. Namun, FOB juga merupakan salah satu istilah yang paling sering disalahpahami. 1. Kewajiban eksportir atau seller pada FOB, yaitu mengurus seluruh proses hingga barang berada di atas kapal. Eksportir bertanggung jawab penuh atas persiapan barang hingga siap dikirim, pengepakan sesuai standar internasional, pengiriman ke pelabuhan. Yang kedua itu menanggung semua resiko sebelum loading. Seluruh resikonya itu adalah diangkat oleh crane dan ditempatkan di atas kapal. Jika terjadi kerusakan karena forklift atau jatuh saat handling, kecelakaan truk,
kontainer tersangkut di pelabuhan, maka eksportir tetap menanggung semua resiko tersebut. Yang kedua adalah kewajiban buyer atau pembeli pada FOB. Buyer baru mulai bertanggung jawab setelah barang itu berada di atas kapal. Buyer menanggung uang kapal, asuransi, resiko selama perjalanan laut, biaya bongkar di negara tujuan, biaya cukai impor, pajak impor, dan transportasi domestik di negara tujuan. Yang ketiga ada critical point, yaitu adalah titik perpindahan resiko. Dalam FOB tahun 2020, titik perpindahan resiko terjadi ketika barang telah berada di atas kapal. Artinya bukan saat barang keluar pabrik, bukan saat barang masuk kontainer, bukan saat barang berada di truk, bukan saat barang masuk pelabuhan, bukan saat stuffing di gudang eksportir, tetapi saat loading on board selesai. Contoh konkret dalam kasus PTRC itu, jika kontainer rusak saat perjalanan dari gudang ke pelabuhan, PTRC mengira itu tanggung jawab buyer, padahal menurut aturan FOB itu tidak. Selanjutnya ada critical point. Jadi berdasarkan VOB 2020, risk transfer sama dengan on board the vessel. Selama barang masih ada di truk, di pelabuhan, dan di container yard, maka semua risiko masih menjadi tanggung jawab eksportir. Inilah poin yang tidak dipahami oleh PT RC. Kemudian ada analisis risk gap. Kesalahpahaman tersebut menimbulkan apa yang disebut sebagai risk gap, yaitu celah. Risiko yang tidak disadari oleh PT RC. Ada dua risk gap utama. Yang pertama, risiko saat perjalanan dari pabrik ke pelabuhan. Contohnya truk terguling, kontainer jatuh, pencurian, dan kerusakan akibat cuaca. Yang kedua, risiko saat berada di kontainer yard. Kontainer tertimpa saat stacking, kerusakan forklift, kebocoran kontainer, dan penundaan dan eksposur cuaca ekstrim. Semua risiko ini secara hukum adalah tanggung jawab eksportir, tetapi PT RC mengira semuanya risiko pembeli. Selanjutnya ada skenario risiko. Mari kita ambil satu contoh. Kontainer PT RC mengalami kecelakaan di jalan sebelum masuk ke pelabuhan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menanggung kerugian? Jawabannya berdasarkan VOB 2020 adalah eksportir. Karena barang belum on board, maka seluruh risiko tetap berada pada PT RC. Inilah konsekuensi dari kesalahpahaman terhadap Incoterm. Selanjutnya itu ada rekomendasi mitigasi risiko. Berdasarkan analisis kami, terdapat beberapa rekomendasi mitigasi yang harus dilakukan PT RC. Yang pertama, mengambil asuransi kargo lokal, yaitu melindungi barang sejak dari pabrik, terus ke pelabuhan, baru sampai ke tempat tujuan. Jenis asuransi ini memang dirancang untuk menutup resiko gap FOB. Yang kedua, menetapkan SOP handling yang lebih ketat, yaitu termasuk dokumentasi foto atau video sebelum kontainer ditutup. Yang ketiga, menggunakan jasa tracking yang memiliki asuransi pihak ketiga, di mana untuk melindungi dari kecelakaan di perjalanan. Selanjutnya ada menerapkan pre-shipment inspection berstandar internasional, yaitu untuk meminimalkan kerusakan atau kesalahpengepakan. Dengan mitigasi ini, PT RC menutup celah risiko dan melindungi nilai barang hingga titik risiko resmi berpindah. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari seluruh analisis, kami menyimpulkan bahwa FOB 2020 mengatur bahwa risiko berpindah saat barang on board. Selanjutnya, PT RC mengalami kesalahpahaman serius dengan menganggap risiko berpindah setelah stuffing. Selanjutnya, kesalahan ini menciptakan risiko gap pada perjalanan pabrik, pelabuhan, baru sampai ke tempat tujuan. PT RC wajib melakukan mitigasi seperti asuransi lokal dan SOP pengemasan. Selanjutnya, pemahaman Incoterms yang tepat sangat penting untuk melindungi eksportir dari kerugian yang tak terduga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya memahami Incoterms dalam praktik ekspor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.